Kali ini kita akan belajar menghitung naive Bayes dan penerapannya langsung. Nah, kalau dari Google, apa itu naive Bayes? Naive Bayes Classifier atau NBC merupakan salah satu metode pembelajaran mesin atau machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Muslim Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Oke, mungkin kita bingung apa sih maksud dari berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk memprediksi masa depan. Dalam machine learning, pengalaman itu bisa berupa data. Jadi memprediksi masa depan bisa dicontohkan. Saya ngambil contoh yang paling gampang di sini dari blognya Mankillon. Di sini kita punya data 1, 2, 3, 4, 5 dokumen dengan kategori 2, sport dan not sport. Nah, data inilah yang disebut pengalaman. Jadi semakin banyak datanya, semakin banyak pengalaman yang kita punya. Jadi kita di sini dicontohin gimana cara memprediksi kalimat baru berdasarkan kalimat ini, sehingga kita tahu kalimat baru tersebut nanti masuknya di kategori sport atau no sport. Jadi makanya semakin banyak data tentunya prediksi masa depannya akan semakin akurat. Nah, naive Bayes sendiri punya notasi probabilitas seperti ini. Gampangnya langsung aja kita praktek perhitungannya. Sini saya udah masukin datanya di Excel. Nah, di sini kita punya data tadi, grid game, masuk sport, non sport. Nah, di sini kita akan menghitung dari data-data yang ada, kita akan memprediksi kalimat baru, kalimatnya a very close game. Yang kita inginkan itu apa sih? Masuk kemana sih kalimat ini? Kategorinya sport atau non sport? Oke, mungkin saya jelasin sedikit. Token di sini ada token di sini maksudnya kita kumpulin semua kata-kata unik. Contohnya gini, a great game. Jadi kita masukin a great game. Di sini ada a lagi. Kenapa nggak kita masukin? Karena seperti yang saya bilang tadi, kita hanya ngambil yang uniknya aja. Jadi total unik dari keseluruhan dokumen kita itu ada 14. Nah, ini akan dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Oke, langsung aja gimana perhitungan untuk memprediksi kalimat every close game tadi. Jadi sebenarnya kita tinggal masukin rumus saja. Rumusnya seperti ini. Nah, jadi hasil dari masukan rumus tadi, jabarannya seperti ini. Nah, hitungan ini artinya kita akan mencari probabilitas masing-masing katanya. Dari penjabar, kalau bisa dijabarkan, untuk mencari probabilitas A di kategori sport, hitungannya seperti ini, dan A di kategori not sport, hitungan probabilitasnya seperti ini. Apa sih angka-angka ini? Oke, saya jelasin. Oke, 2 tambah 1 bagi 11 tambah 4 itu artinya 2 ini berapa jumlah kata ini di dalam kategori sport. Oke, kita hitung manual. Pertama, di sini ada sport 1. Di sini sport nggak ada di sini ada lagi 2 berarti ya. Makanya di sini 2 ditambah 1. Nah, 1 ini sendiri apa sih? 1 ini konstanta. Jadi selalu ditambahkan 1 agar tidak ada pembagian 0. Selanjutnya 11 ini jumlah dari keseluruhan kata yang ada di sport. Jadi kalau kita hitung itu totalnya ada 11. Ya, kita hitung manual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, dibagi 11 ditambah 14. 14 itu sendiri apa sih? 14 itu unik yang tadi di sini. Nah, berlanjut kemudian kalau di kategori not sportnya sama. Jadi huruf
kata ini ada berapa sih di Notespot? Ini nggak ada. Nih 1, makanya 1 ya, 1 ditambah 1 dibagi 9 total yang di Notespot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah 14 keseluruhan ini. Nah ini kita dapatin semua dulu, hitung dulu semua probabilitasnya, begitu juga Notespot, sehingga kita dapat masing-masing probabilitas setiap kata di dalam kategori tertentu. Nah, setelah dapat keseluruhan probabilitas masing-masing katanya, untuk dapatin skor hasil dari kategori ini masing-masing, kita harus kalikan. Tinggal kaliin aja sih. Ini dikali ini kali ini kali ini dapat skor spotnya ini. Kemudian Notespotnya dikalikan juga, dikalikan, dapatnya ini. Akhirnya kita dapat kesimpulan a very close game itu skor di spotnya ini, kemudian Notespotnya ini. Nah, sekarang kesimpulannya masuk di mana sih kategori kalimat a very close game ini masuk di kategori mana sih? Tentunya di skor yang paling gede. Nah ini kan kita nggak tahu nih, terlalu tinggi, angkanya terlalu panjang sampai ada eksponen. Mana sih yang lebih gede, ini atau ini? Tinggal kita pakai if aja sih, mana yang lebih gedenya. Hasilnya spot. Jadi dengan data yang ada ini, kita dapat memprediksi kalimat baru ini hasilnya spot. Untuk implementasi dari hitungan ini saya udah siapin data atau code. Nah di sini saya punya data dari sebuah perusahaan obat atau semacam farmasi gitu. Mereka punya data pertanyaan-pertanyaan konsumen mereka dalam 3 kategori besar, yaitu kategori kesehatan, konsultasi, dan marketing. Mungkin bisa dilihat sekilas datanya seperti ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah sebelum datanya ini diolah, datanya ini udah melakukan pre-processing dulu, semacam cleaning, stemming udah saya jelasin di video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah hasil dari data yang udah dibersihkan itu udah dijadikan kata dasar juga, hasilnya saya masukin di txt sini. Ini datanya agak lumayan sih, ada sekitar ribuan. Nah untuk implementasinya teman-teman bisa coba nanti codingnya saya taruh linknya di description. Tinggal jalinin servernya aja dengan cara ketik Python server. Agak nge-lag. Oke udah running. Di sini ada file input, teman-teman bisa runningkan aja file input itu. Nah di sini jadi dari data tadi saya buat semacam prediksi pertanyaan. Hasil dari prediksinya pertanyaan ini masuk di kategori mana. Oke, mungkin saya bertanya tentang apa dampak kita kurang tidur. Tidur. Nah, yang paling kiri artinya saya udah ngurutkan. Jadi yang paling kiri itulah skor yang tertinggi. Artinya pertanyaan tadi masuk di kesehatan berdasarkan data yang saya punya tadi. Ini karena kita cuma punya 3, jadi dia nampilin 3. Sebenarnya teman-teman bisa explore sendiri berapa banyak kategori atau kelompok yang pengen diolah. Kemudian contoh selanjutnya tadi ada 3 ya dari data ini, data konsultasi, marketing, sama
kesehatan. Mungkin saya coba di marketing, kira-kira pertanyaannya gini, berapa kira-kira. Nah, ternyata sesuai prediksi kita, kalimat tersebut ternyata ya masuk di kategori marketing. Nah, teman-teman bisa coba sendiri coding yang saya buat ini, dan data ini dari yang saya dapatin ini dari data penelitian teman saya sendiri. Nanti saya taruh juga di deskripsi jika pengen ada pertanyaan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan naive Bayesnya. Jika ada pertanyaan bisa di komen aja ya. Oke, sampai jumpa.